Anies diserang karena politisasi agama, kader Demokrat pasang badan tuduh Ahok biang keroknya. Nalar anak buah AHY memang koplak. Kalau kamu bisa menjual agama, apa sih yang ingin kamu jual? Jadi ustadz, kamu bisa kaya, dapat amplop dari mana-mana. Malah kalau sering main di media sosial, bisa jadi endorser produk yang juga menjual agama. Muncul, ini ada kelompok-kelompok yang quote and unquote menggunakan terminologi Islam, menggunakan cara-cara yang menurut mereka Islam, tapi untuk tujuan yang sangat bertentangan dengan Islam, bahkan merusak Islam itu sendiri. Kalau orang mengatasnamakan agama untuk tujuan politik, itu tanda dia sedang memanipulasi agama. Itu tanda dia sedang memanipulasi kita semua. Ini peringatan, karena saya ini gelisah. Adik-adik sekalian, buat para anak-anak muda, saya gelisah betul. Politikus Partai Demokrat, Ardi Wirdamulya, menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ini sedang diserang oleh buzzer di media sosial dengan sejumlah kejadian di Pilkada DKI Jakarta pada 2017 silam. Sejumlah kejadian yang dimaksud adalah terkait politik identitas dan politisasi agama. Padahal kata Ardi, di Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu, orang yang pertama melakukan politik identitas adalah kelompok pendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Saat itu narasi yang mereka bangun adalah saya Muslim, saya pilih Ahok, mending kafir nggak korupsi. Ia juga melanjutkan, para buzzer ini juga menuding aksi Damai 212 sebagai strategi kemenangan Anies sebagai calon gubernur. Padahal, menurut dia, aksi 212 terjadi karena ada dugaan penghinaan agama oleh Ahok. Saat itu, masyarakat datang dari pelosok negeri untuk ikut 212 karena tak terima agamanya dihina Ahok. Ardi mengatakan buzzer menuduh Anies jualan ayat dan mayat untuk kepentingan Pilkada DKI. Padahal yang pertama menggunakan ayat itu, kata dia, adalah Ahok di Kepulauan Seribu hingga berujung di penjara. Ardi mengatakan bahwa buzzer sengaja cuci tangan lalu mendesain isu politik identitas untuk menakut-nakuti publik terhadap sosok Anies Baswedan. Pernyataan tersebut memang seperti pernyataan yang tak memiliki dasar sama sekali. Menuduh Ahok sebagai biang munculnya isu politisasi agama adalah salah satu dari sekian banyak orang yang mempunyai nalar yang mundur. Terlebih yang mengatakan hal itu adalah anak buah AHY yang sama seperti partainya, yaitu mundur. Karena sudah banyak bukti pernyataan Anies yang menunjukkan bahwa ia berusaha menggunakan isu identitas untuk menggiring calon pemilihnya. Anies memanfaatkan isu-isu SARA yang saat itu ada di DKI dalam rangka meraih kemenangan di Pilkada. Sebab dengan isu SARA itulah Ahok Jarot bisa ditumbangkan. Itulah ambisi demi berkuasa. Anies lupa bahwa politik identitas yang digunakannya merupakan blunder yang bisa membawa petaka bagi Indonesia. Punya sisi bahaya, politik identitas itu bahaya sekali. Ya padahal kita ini berteman harus sama Cina, berteman harus sama orang Hindu, berteman harus sama orang Buddha, berteman harus sama orang siapapun. Bahkan berteman itu sama binatang gitu mesti berteman itu. Yang namanya preman beragama itu bangsat di mana-mana. Sama dengan FPI yang bangsat, mereka lah yang akan menghancurkan bangsa ini. Karena mereka itu... Maksudnya FPI yang rusak dong, kalau nggak rusak nggak bangsat dong. FPI yang rusak, itu kan yang bangsat. Ada gesekan-gesekan kecil, ya wajar. Tapi segera selesaikan, segera rampung. Karena merasa dirinya benar. Dan melihat orang lain salah. Iya. Itu radikal kan, Habib? Iya. Menganggap apapun yang tidak sama dengan dia salah. Betul. Itu namanya takfiri, mengkafirkan. Selain acara keagamaan, politik identitas ala Anies telah mencabai keindonesiaan dan kemanusiaan kita. Munculnya spanduk-spanduk penolakan mensolatkan jenazah yang mendukung pasangan lain menunjukkan penguatan politik identitas yang tak terkendali. Kekerasan atas nama agama telah muncul di ruang publik. Nenek Hindun adalah salah satu korban dari politik identitas ala Anies. Jenazah nenek 78 tahun itu ditelantarkan oleh masyarakat sekitar. Pasalnya, sang nenek yang sudah tidak bisa berjalan sejak lama itu memilih Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarot saat Pilkada DKI putaran pertama. Menurut keterangan neneng selaku putri bungsu nenek Hindun, pasca nenek bernama Hindun bin Raisman itu mencoblos Ahok Jarot, keluarganya menjadi pergunjingan. Bahkan ada banner himbauan untuk tidak menyolatkan jenazah yang memilih Ahok Jarot. Bagi saya, Anies memang sudah kehilangan martabat dalam berpolitik sejak bertahun-tahun lalu. Juga sejak ia dipecat oleh Presiden Jokowi dari jabatan Mendikbud. Ia dipecat memang karena tak mampu kok. Bandingkan saja dengan Menteri Nadiem. Walaupun Menteri Nadiem tidak sempurna, namun kemampuannya jauh di atas Anies. Bintang Anies sendiri sudah mulai memudar karena ketidakmampuannya jadi seorang pemimpin yang terbongkar habis. Warga Jakarta adalah saksinya. DPRD DKI Jakarta kerap menyuarakan ketidakmampuan Anies ini. Jika ada yang masih memuji Anies, maka bisa disimpulkan bahwa dia itu kalau nggak buzzer
buzzer balai kota dibayar, ya orang yang benci banget sama Jokowi sampai hilang akal sehatnya. Bagaimana menurut Anda?